warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Dan seperti judulnya di video kali ini, aku bakal ngasih review ke kalian soal mixing henna, atau maksudnya henna racik yang biasa dijual di all shop. Kan kalian teman-teman banyak yang suka nanya, Kak, henna apa sih yang rekomendasi dari kakak buat aku pakai buat ngejob? Nah, kalau untuk sekarang, untuk saat-saat ini, aku tuh kayak lagi nggak tertarik, bukan nggak tertarik sih, kurang tertarik sama henna-henna yang misalnya yang sebelumnya aku pakai kayak Neha gitu, Neha Marun. Aku kurang tertarik sekarang, soalnya kualitas warnanya dan ketahanannya udah nggak sama kayak yang dulu-dulu. Jadi kalau yang dulu-dulu tuh kayak bagus banget, dan aku tuh kayak yang secinta itu sama produk Neha. Cuman dalam 1 tahun belakangan aku udah nggak make lagi, soalnya itu untuk yang marunnya ya. Kalau untuk warna merahnya yang cherry, yang warna sebenarnya aku cuma pakai 2 untuk Nehanya sendiri. Aku pakai 2 itu. Untuk merek lain aku pakainya kayak Alatif, pokoknya yang udah pernah aku review ke teman-teman kayak Rapid, OCA Rapid itu aku masih pakai yang marunnya. Nah itu yang nggak aku pakai cuman yang marunnya Neha doang lagi, karena kualitasnya udah menurun dan udah nggak sesuai dengan yang aku harapin lagi kayak gitu. Nah, aku sekarang lagi tertarik sama henna-henna racik kayak yang dijual di all shop. Jadi ada beberapa yang udah pernah aku coba dan masih favorit buat aku. Sebenarnya aku nggak terlalu favoritin satu produk kayak gitu. Nah, aku tuh kayak misalnya ada produk bagus yang aku review terus aku bilang bagus ya, itu emang beneran aku pakai, soalnya ya emang bagus. Nah makanya aku pakai. Jadi aku nggak pakai satu produk, aku pakai ya beberapa produk. Kalau misalnya kalian tanya, emang yang dari semuanya kakak sukanya yang mana, ya itu agak sulit ya, soalnya kan untuk henna sendiri kayak white henna ataupun marun henna itu tuh kayak yang 11-12 aja gitu loh, nggak ada yang kayak satu nilainya 5, satunya nilainya 9 kayak gitu kan, jarang ya. Bahkan kalau untuk henna sendiri kayaknya ya bisa dibilang ya mirip-mirip aja kayak gitu ya, paling yang membedakan teksturnya doang. Dan adapun untuk warna, kalau misalnya warnanya agak berbeda ya mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau untuk ketahanan sendiri, kita semua udah tahu untuk henna instan itu sama untuk ketahanannya. Oke, langsung aja. Di sini aku mau nge-review henna racik dari Agen Henna Jakarta. Jadi ini udah lama banget sebenarnya aku udah coba juga. Cuman di sini aku mau ngasih tahu ke kalian soal perbedaan warna dan ketahanannya. Jadi sebelumnya itu aku udah nyoba, soalnya pengen nyari tahu soal ketahanannya, gimana sih ketahanannya henna racik dari Agen Henna Jakarta ini di kulit aku. Dan ya pokoknya kalian tonton aja. Videonya sampai habis, jangan ada yang di skip. Siapa tahu aja ini henna yang kalian cari selama ini. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Oke, jadi untuk warnanya sendiri ini ada 3 warna. Jadi ada yang merah terang, ada yang coklat gelap, sama yang marun. Ini urutannya terbalik. Nah ini dia yang light red sama dark red, terus yang dark coklat. Nah ini dia ukuran konnya pas banget sih di tangan. Ini nggak besar nggak kecil, cuman aku nggak suka sama konnya soalnya terlalu keras. Nah jadi di sini aku udah recon dan ini udah aku pindahin semua. Udah aku tandain juga untuk warna-warnanya biar nggak ketuker. Di sini aku mau coba dulu yang merahnya, yang merah terangnya, yang light red. Untuk teksturnya sendiri ini yang paling kental. Jadi kalau misalnya henna dengan tekstur yang kental itu dia biasanya kalau lubang ujung konnya kecil dia keluarnya agak keriting. Jadi kalau misalnya kalian di sini lihatnya dia agak keriting ya, soalnya ujung konnya aku kecil banget, jadi dia agak keriting kayak gitu. Cuman untuk ujung konnya sih aku enak aja ini makainya. Keluarnya juga enak aja, walaupun tekstur hennanya kental banget malah, tapi keluarnya enak aja, nggak masalah. Kalau buat aku sih keriting tuh udah biasa, dan itu juga nggak terlalu ya mempengaruhi banget, kecuali kalau misalnya kita bikin garis, kayak bikin garis-garis kayak gitu kan jelas kelihatan banget. Enaknya pakai henna dengan tekstur yang kental itu, kalau menurut aku pribadi yang suka dengan henna yang teksturnya kental, itu dia nggak mudah nyatu-nyatu sama sebelahnya. Kan misalnya dia terlalu encer kan dia bakal gampang menyatu dengan sebelahnya, terutama kalau misalnya kita bikin motif kayak gini. Nah itu dia bakal
bakal gampang banget nyatu dengan sebelahnya. Nah, untuk arsir, kalau untuk bikin arsiran kayak gini, henna dengan tekstur yang kental itu lumayan sulit menurut aku. Soalnya kan dia kayak agak kering gitu loh kalau hennanya terlalu kental. Jadi dia kurang bisa bikin arsiran yang halus atau yang kayak gradasi kayak gitu yang agak rumit. Tapi nggak masalah sih, kita bisa pelajari, cari tekniknya aja. Soalnya kalau untuk orang-orang yang suka dengan henna yang teksturnya kental kayak aku, walaupun dia kekurangannya kayak gitu, tetap aja aku lebih suka pakai yang teksturnya kental kayak gitu. Oh iya, kalau misalnya hasil hennanya kurang rapi, aku mohon maaf, soalnya ini aku lama nggak menghenna dan motif ini aku masih belajar dan ini sambil latihan, jadi kalau misalnya kurang rapi ya harap maklumin aja. Nah, ini warna merahnya udah selesai. Terus itu kita ke warna berikutnya. Lanjut ke warna yang kedua, jadi ini yang warna marun. Untuk warna marunnya sendiri, ini teksturnya satu tingkat di bawah yang warna merah. Jadi ini tuh nggak terlalu kental, sekental yang warna merah. Jadi dipakainya juga lebih enak, lebih pas aja gitu. Untuk kategori henna dengan tekstur yang kental, menurut aku ini yang paling pas sih ya. Kalau yang merah tadi kan terlalu kental. Jadi buat teman-teman yang baru mau coba henna dengan tekstur kental, saran aku nyobainnya yang marun dulu. Karena kalau misalnya kalian terbiasa pakai henna yang teksturnya encer, terus kalian nyobain langsung ke henna yang teksturnya terlalu kental, mungkin kalian akan kesusahan. Jadi kalau misalnya kita baru mau nyobain ya bisa dengan si yang marun dulu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai yang teksturnya kental, ntar kalian tuh kayak jadi lebih pengen nyobain yang lebih kental lagi. Nah, kayak aku kan waktu pertama-pertama belajar gitu, nah aku dapat yang kental, lama-lama ya enak, terus pengen nyobain lagi yang di atasnya lagi yang lebih kental lagi, dan coba-coba ngeracik supaya dapetin tekstur yang lebih kental. Soalnya kan kayak kita menghenna itu ada motif-motif tertentu yang butuh banget tekstur yang lebih kental. Kalau misalnya kayak mau bikin dots atau titik itu menurut aku nggak bisa terlalu kental, soalnya dia nggak bisa membentuk bulat. Mungkin yang lebih encer sedikit atau yang teksturnya sama kayak yang marun ini lebih bisa. Nah, kalau misalnya kita pakai yang teksturnya terlalu kental kayak yang merah ini, untuk bikin titik-titik itu kayak kurang rapi, kurang bulat gitu loh dia, lingkaran titiknya gitu. Jadi kalau aku selalu nyiapin beberapa tekstur henna kalau misalnya aku ngejob. Soalnya kan kadang kita mau bikin garis butuhnya henna dengan tekstur ini, mau bikin motif yang kayak titik-titik butuhnya henna yang teksturnya kayak gini, kayak gitu. Kalau aku sendiri sih untuk memudahkan aku dalam pekerjaannya, aku selalu nyiapin beberapa tekstur henna. Nah, itu pun selalu aku tulisin di konnya biar nggak ketukar-tukar. Karena kan kalau misalnya saat kita pakai henna dalam keadaan yang tangan juga udah terlalu pegal, biasanya walaupun keluarnya lancar tetap ya agak susah. Makanya aku siapinnya yang berbeda-beda kayak gitu. Oke, untuk warna marunnya ini udah selesai. Selanjutnya kita ke warna dark choco atau coklat gelap. Kalau untuk tekstur yang dark choco ini dia satu tingkat lagi di bawahnya yang marun. Jadi yang mereka semua ini, tiga ini maksudnya, semua punya tekstur yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu yang paling kental, terus kedua itu yang paling pas menurut aku. Nah, yang ketiga ini yang teksturnya sedikit lebih encer dari yang marun tadi. Kan sebelumnya tadi aku bilang kalau misalnya aku menghenna itu biasanya nyiapin beberapa tekstur henna. Jadi untuk bikin henna dengan motif dots atau titik itu aku lebih suka henna dengan tekstur kayak gini. Jadi dia sedikit lebih encer dan hasil bulatan atau titiknya itu kayak lebih rapi ketimbang kalau kita pakai henna dengan tekstur yang terlalu kental kayak gitu. Nah, ini dia hasilnya. Ini tinggal aku tunggu keringnya lagi. Kalau udah kering hasilnya kayak gini. Ini tinggal dikelopek aja bagian-bagian henna, sisa-sisa henna yang nggak meresap, karena kan dia cuman menempelkan warna ya, seperti yang kita tahu. Nah, ini dia untuk hasil merahnya, cantik banget sih menurut aku. Ini warnanya benar-benar terang.
Terus yang marun ini habis kena air tadi, jadi yang bagian udah keringnya pun kembali basah lagi. Tapi untuk hasil warnanya sih aku suka. Aku suka yang warna merahnya, aku juga suka yang warna marunnya. Warna marunnya aku lebih suka teksturnya sih sebenarnya. Kalau untuk warna aku lebih suka warnanya yang merah, soalnya aku emang untuk henna sendiri lebih suka warna merah kayak gitu ketimbang warna marun atau coklat. Dan untuk warna coklatnya ini gelap banget. Aku pikir dia tuh kayak nggak terlalu jauh beda sama yang marun, ternyata kelihatan beda banget dari warna merahnya, warna marunnya, dan warna coklatnya. Kan buat teman-teman pasti banyak ya yang dapat permintaan dari klien minta yang warnanya gelap. Nah ini mungkin kalian bisa coba pakai yang dark choco ini, warnanya lebih gelap. Dan ini hasil setelah aku basahin. Ini warnanya lebih jelas lagi kalau udah dibasahin untuk yang pertama kalinya ya. Oh ya, untuk ketahanannya kemarin aku udah nyobain yang warna merah. Ini tahan 7-8 hari dengan aktivitas normal. Dan untuk jenis kulit aku yang kering, jadi ini tahannya sampai semingguan, 7-8 hari. Nah segitu aja review dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya dari aku sendiri ini rekomendasi, aku suka sama teksturnya, sama warnanya, sama ketahanannya. Seperti yang aku bilang tadi, di tangan aku lumayan awet, bisa sampai semingguan. Jadi dari aku sendiri ini rekomen buat teman-teman, terutama teman-teman yang baru belajar dan nggak tahu mau pakai henna apa, kalian bisa cobain henna racik dari @agen henna Jakarta ini. Oke, segitu aja dari aku. Thank you for watching and see you all in my next video. Bye bye.